Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Nah, ibu-ibu, kita melanjutkan materi yang tadi ya, Bu. Ini kita membahas tentang cara mencegah eksploitasi pada Anak. cara mencegah Eksploitasi pada pada anak. Jadi eksploitasi itu adalah memanfaatkan, merampas anak untuk kegiatan ekonomi atau misalnya untuk seperti mengemis, jadi meminta-minta supaya orang merasa iba. Ibu-ibu, sekarang kita akan bermain permainan bendera. Nah, ibu-ibu sudah dibagi ya benderanya? Nah, sudah ya, Bu. Ada yang bendera berwarna hijau, ada bendera berwarna merah. Nah, nanti permainannya adalah ibu-ibu diminta untuk mengangkat salah satu bendera. Jika itu ya, maka angkat yang hijau. Jika bukan, maka angkat yang merah. Nah, nanti saya bacakan pernyataan. Pernyataannya itu mengenai cara mencegah eksploitasi. Bisa ya, Bu? Siap? Siap ya, Bu. Nah, sekarang nih, mohon diperhatikan. Yang pertama, pernyataannya menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Caranya bukan, Bu? Bukan. Tapi yang berwarna merah. Ibu kenapa kalau menyuruh anak menjadi kuli itu bukan cara mencegah eksploitasi? Kenapa? Belum waktunya. Belum waktunya untuk bekerja. Terus Ibu? Tidak baik untuk anak. Fisiknya tidak kuat, kemudian anak juga punya hak untuk bermain. Yang kedua, Bu, menyuruh anak untuk mengemis di jalanan. Yang mana, Bu? Yang merah. Yang merah artinya bukan cara mencegah eksploitasi. Kenapa, Bu? Tidak boleh, Bu. Disuruh mengemis, Bu. Itu, Bu. Jadi takutnya kepada anaknya nanti malu, tumbuh besar nanti tidak percaya diri. Sekarang yang ketiga, Bu, menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Yang mana, Bu? Yang merah atau bukan. Kenapa, Bu? Tidak baik. Tidak baik ya, apalagi tengah malam, apalagi kalau anaknya itu perempuan. Anak yang saja suka dicari ya, Bu, kalau pulangnya maghrib. Apalagi ini sampai malam, kemudian ini orang juga ya, Bu, anak-anak. Kemudian, Bu, yang keempat, mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Bukan ya, Bu. Kenapa? Karena anak usia di bawah 18 tahun, khususnya yang perempuan, fisiknya belum siap. Kemudian, Bu, mohon maaf, di bagian rahim ataupun untuk melahirkan itu belum siap. Biasanya anak yang berusia di bawah 18 tahun, biasanya kan anak yang dilahirkan itu bayi yang dilahirkan ukuran kepalanya 10 diameternya, sedangkan rahim bagi ibu itu belum cukup. Jadi secara fisik pun belum siap. Yang kedua yaitu anak juga belum siap secara psikis ataupun mental ya, Bu. Jangan ada pernikahan dini, itu terkenal dulu ya, Bu. Yang selanjutnya, Bu, ini cara pencegahan eksploitasi bukan menjual bayi. Bu, bukan. Kenapa, Bu? Menjual bayi nggak boleh? Nggak boleh ya, Bu, ya. Ya, secara sepintas saja tidak boleh. Yang selanjutnya, memberikan waktu bermain kepada anak. Yang mana, Bu? Nah, yang ini ya Bu. Kenapa harus memberikan waktu bermain? Hak hidup. Hak hidup, karena salah satu dunianya anak adalah bermain ya. Yang penting bermainnya itu masih positif, tentu masih diawasi oleh orang tua. Yang selanjutnya, memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak. Nah, itu ya, Bu, cara mencegah eksploitasi. Jangan sampai anak tidak istirahat secara cukup. Yang selanjutnya, kemudian memberikan kesempatan anak untuk belajar agama. Cara mencegah eksploitasi. Kenapa, Bu? Supaya apa? Baik ya, Bu, perbuatan baik, mempelajari agama. Apalagi, Bu? Supaya akhlaknya baik. Supaya akhlaknya baik, karena orang itu akan berubah perbuatan jika dia mengerti dan tahu. Ini kalau sama sekali tidak belajar agama, otomatis perilakunya pun mungkin agak jauh dari ketentuan. Selanjutnya, melarang anak bermain ke rumah tetangga. Bukan. Artinya yang warna merah ya, Bu. Kenapa? Nggak boleh tuh anak, nggak boleh main ke rumah tetangga karena ini. Kenapa, Bu? Kira-kira kenapa? Nah, takutnya nanti kalau misalnya anaknya sendiri itu ditakutkan dia malah asik dengan dunianya sendiri, tidak bisa
masyarakat, karena hidup kita kan bermasyarakat, nanti tumbuh kembang anak pun seperti itu. Yang selanjutnya, membiarkan anak keluar sendirian di malam hari. Bukan bukan cara mencegah eksploitasi, bahaya ya Bu, kata tadi juga kata saya Bu, anak ayam saja dicari ya, jam 4 jam 5, apalagi ini tengah malam anak-anak lagi ya Bu, karena identiknya kan kalau anak-anak tengah malam itu biasanya ke arah negatif. Ibu nih ada 3 lagi, membuat akte kelahiran untuk anak. Yang mana Bu? Nah ini, kenapa Bu, kira-kira manfaat akte itu untuk apa? Untuk data diri. Data diri ya Bu. Ibu-ibu yang dapat bantuan PKH terdaftar, anaknya terdaftar di KK nggak? Nah itu salah satunya. Kenapa anak harus dibuatkan akte untuk membantu ke fasilitas kesehatan. Kemudian pendidikan Bu, jangan lupa setiap sekolah itu meminta fotokopi akte kelahiran. Jadi menjadi kewajiban orang tua untuk membuatkan anaknya akte. Insya Allah sekarang dimudahkan ya Bu. Kemudian yang selanjutnya, memasukkan anak dalam daftar kartu kakak. Iya ya Bu. Ya. Artinya supaya anak pun mendapatkan haknya. Di antaranya bisa masuk sekolah. Karena kalau anak tidak terdaftar di kakak, kasihan ke anak. Nanti anak bertanya, ini saya anak siapa? Kemudian nggak punya hak apa Bu? Hak waris itu ya Bu. Yang jangan ketinggalan, dan itu tidak kalah penting. Terakhir Bu, menggendong bayi untuk mengumpan orang lain agar iba. Tidak baik ya Bu. Kenapa? Karena anak dijadikan sebagai umpan agar orang lain merasa kasihan. Nah Ibu, ini kan bendera hijau tadi artinya cara mencegah eksploitasi. Nah, kalau yang merah ini yang bukan cara mencegah eksploitasi. Intinya mengapa tadi saya menyatakan beberapa pernyataan, ada 13, dan ibu-ibu disuruh mau mengangkat bendera hijau artinya yang ya, kemudian bendera merah yang artinya tidak ataupun bukan, supaya ibu-ibu paham nih mana yang iya, mana yang bukan. Tapi bukan hanya sebatas paham dan mengangkat bendera, tapi ibu-ibu harus melaksanakannya terhadap anaknya masing-masing. Itu ya Bu. Nah Ibu, agar kita lebih tahu mengenai cara mencegah eksploitasi, ibu-ibu bisa dilihat di buku pintarnya, silakan dilihat, dan saya akan memperlihatkan ini pintarnya. Judulnya baca sama-sama Ibu. Cara mencegah eksploitasi. Nah, satu orang boleh ya Bu minta bantuan untuk membacakan 3 nomor satu orang. Mau dari Ibu siapa dulu? Oh, silakan Bu. Ya. Cara mencegah eksploitasi: 1. Mengupayakan anak tetap sekolah. 2. Tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. 3. Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Nah itu ya, yang pertama itu harus tetap sekolah. Mudah-mudahan dengan anak bersekolah itu bisa mengangkat perekonomian keluarga. Namanya juga sekarang kan program keluarga harapan. Kenapa pemerintah memberikan bantuan supaya tingkat pendidikannya semakin tinggi. Kemudian yang kedua, tidak menyuruh anak bekerja yang mengganggu kegiatan bermain. Mungkin kalau membantu-bantu misalnya cuci pakaian ataupun yang boleh, yang penting jangan sampai hak anak untuk bermain itu dirampas atau sama sekali dalam satu hari itu tidak ada bermain. Yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Bukan kita curiga, tapi kita waspada itu lebih baik daripada nanti akibatnya negatif. Ibu boleh dilanjutkan? Cara mencegah eksploitasi yang keempat, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Ya. Yang kelima, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Yang keenam, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Nah itu ya Bu, yang keempat, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Bukan kita curiga tadi ya Bu, tapi lebih kepada waspada. Tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain, mentang-mentang ini nanti dikasih permen tapi ikut Om ya, nanti ikut paman ya, ataupun yang lain itu harus diwaspadai. Bukan kita curiga ataupun berpikiran negatif, tapi kita menjaga anak kita supaya tidak tereksploitasi. Yang keenamnya, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan. Ada ya biro pekerjaan yang bilang, ini nanti ke kota ya supaya nanti gajinya besar, supaya orang tua terbantu. Padahal di sana itu perusahaannya belum tentu benar, malah di sana sengsara, di sini pun khawatir. Namanya orang tua ya Bu. Kemudian nomor 7 Ibu silahkan. Cara mencegah eksploitasi:
7. Tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. 8. Tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. 9. Menayangkan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Nah, yang ketujuh, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Kenapa tadi? Karena belum siap secara fisik maupun secara mental. Kemudian yang selanjutnya, tidak membiarkan anak bermain dengan HP ataupun internet tanpa pengawasan. Main boleh, tapi dalam pengawasan orang tua. Apalagi sekarang ya lagi musimnya COVID, sekolah belum dimulai, Ya. belum tatap muka. Bahkan sekarang orang tua harus menyediakan uang untuk Beli kuota ya Bu. Iya. Nah itu harus dibimbing, bukan mengerjakan PR-nya, tapi ikut mendampingi anak bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan rumah ataupun tugas sekolah. Kemudian menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dialami, yang dia lakukan dan dia alami. Artinya anak itu kadang Bu cari perhatian. Kenapa? Karena ingin ditanya. Dia memisahkan diri, kita kan nanya, nah kenapa kau memisahkan diri, tadi ada apa? Sebenarnya ketika anak ditanya seperti itu, wah itu senangnya. Kenapa? Karena memang saya nih ingin diperhatikan sama orang tua. Ibu bapak jangan sibuk dong dengan pekerjaannya saja, tapi tanya dong saya gitu. Itu perasaan yang dirasakan oleh anak. Boleh kembali lagi Bu, nomor 10, 3 nomor sampai 12. 10. Luangkan waktu untuk bercengkrama atau bercerita dengan anak. 11. Kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. 12. Kenali teman-teman mereka. Nah, luangkan waktu untuk bercengkrama ataupun bercerita bersama dengan anak. Kenali guru. Jangan sampai kita tidak tahu aktivitas anak di sekolah. Tidak ada salahnya untuk meminta nomor WA ataupun nomor HP dari guru ataupun guru ngajinya. Tanyakan, ini perkembangan anak saya bagaimana. Jangan sampai kita merasa membiarkan saja, kemudian ternyata di masjid ataupun di sekolah anak nakal. Selanjutnya, kenali teman-teman mereka. Karena ingat Bu, bukan keluarga saja yang mempengaruhi karakter anak, tapi lingkungan termasuk teman pun itu sangat berpengaruh bagi anak. Kemudian nomor 13-14 oleh Ibu. Silakan Bu. Yang nomor 13, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Iya. Yang ke-14, tidak menjaminkan anak untuk hutang. Yang ke-13, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Tadi supaya tidak ada yang namanya kekerasan ataupun eksploitasi ya. Diiming-iming apa kemudian dibawa ke kota. Yang ke-14-nya tidak menjaminkan anak untuk hutang. Masih ingat ya Bu cerita Siti Nurbaya? Nah itu cerita yang fenomena legendaris ya Bu, terkenal dari dulu sampai sekarang. Jangankan anak ya Bu, KKS saja jangan digadekan itu ya. Apalagi ini putra putri kita, pasti yang namanya ibu itu lebih sayangnya lebih. Kenapa? Karena ibu yang hamil mengandung ya Bu selama 9 bulan kemudian melahirkan. Jadi kasih sayangnya bukan membandingkan, tapi ibu lebih beda dibandingkan dengan ayah ataupun yang lainnya. Bu, boleh silakan 2 lagi. 15. Tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. 16. Membuatkan akta kelahiran untuk anak. Nah, 15. Tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Ibu-ibu boleh menyuruh, tapi jangan ada anggapan, oh Pak, kalau seperti itu jadi saya nggak boleh menyuruh anak untuk bekerja ya, nggak boleh menyuruh anak untuk aktivitas yang membantu saya. Bukan seperti itu. Silakan suruh, tapi tetap ada hak anak untuk bermain. Tapi kalau anak tidak nurut, jangan sampai langsung dimarahi kemudian dipukul. Itu sudah tidak zamannya ya Bu. Bahkan sekarang banyak di berita yang melakukan pemukulan secara fisik, itu bisa berujung ke penjara. Kemudian yang selanjutnya, membuatkan akte kelahiran untuk anak. Anak harus diakui secara negara, dalam artian harus masuk ke KK akte kelahiran pun, supaya memudahkan untuk sekolah. Itu ya Bu, kesimpulan dari cara mencegah eksploitasi. Bisa dipahami ya Bu? Ya. Nah sekarang kita tepuk hak anak. Masih ingat ya Bu? Ya. Siap? 2 kali saja Bu. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Sekali lagi ya Bu, tepuk hak anak, hak hidup, Tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Ya,